Ada yang janggal, ya palanya sakit kan, tapi minum obat kok nggak sembuh kan gitu loh. Takut. Takut. Saya bukan takut mati, takutnya koma nyusahin orang. Oh ya Allah. Yang saya lihat mengirimkan suatu hal, niatnya tadi sih yang saya rasakan tuh kalau bisa mau dibuat lumpuh. Oh Allah. Jadi kepalanya tuh kamu ikat. Pakai apa ikatnya? Kawat itu. Kawat. Marah orang itu sakit hati. Mengirim sihir. Bagi Koko satu kata untuk mata langit apa? Mantap. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya akan kembali di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita cari solusinya, juga kita ambil pelajaran dari dalamnya. Nah, hari ini sudah ada Koko Tommy yang membawa ayahnya, yaitu Bapak Apeng, untuk diobatin. Nah, Koko Tommy ini adalah pasien kita yang lama, udah seger nih badannya. Dulu waktu kesini kurus sekali. Nah, tidak keluar ya ampun, ini sakit, itu sakit. apa yang membuat Koko membawa ayahnya ke sini? Ya ada yang janggal aja Bu Ratna. Ada yang janggal. Apa keluhannya? Ya, saya ngerasa ya palanya sakit kan, tapi minum obat kok nggak sembuh kan gitu loh. Dan sudah 3 tahun katanya sakitnya Iya, tuh. kurang lebih. Makanya saya kan kemarin saya foto kan, saya tes mau tahu. Nah, waktu itu sudah dibawa ke dokter. Nah, secara medis apa aninya, apa diagnosa? Penyumbatan darah di kepala, kayak darah beku gitu. Nah, terus katanya Pak Apeng sebenarnya disarankan untuk operasi ya Pak ya? Operasi. Iya, nggak mau. Cuma kenapa kok nggak mau? Takut. Takut. Saya bukan takut mati, takutnya koma nyusahin orang. Oh ya Allah. Jadi akhirnya sama dokter dikasih obat yang harus dikonsumsi terus menerus selama 3 tahun ini non-stop. Karena ketika stop sakit, nggak tertahan ya Pak ya. Jadi keluhannya sakit kepala terus menerus. Terus apa lagi Pak? Sini senut. Gusi. Iya, pokoknya senutnya kepala lah. Gusinya senut-senut sampai ke kepala. Iya. Tapi ke dokter gigi sudah diperiksa. Dokter gigi ya bilang sih suruh scan kepala, nggak bisa, nggak yakin sepatnya saraf saya. Berarti artinya masalah gigi aman sebenarnya, cuman Gigi saraf. udah 8 biji yang copot. Oh gitu. Yang sisa-sisa udah cabut. Tapi kok masih aja rasa sakitnya nggak hilang-hilang ya? Iya. Nah waktu itu kan Koko bilang sama saya, ini saya kirim foto ayah saya, tapi ayah saya nggak tahu, cuma pengen tahu dulu apa benar ada gangguan goibnya, karena saya kok curiga gitu ya Kok ya. Yang membuat curiga karena nggak sembuh-sembuh. Iya. Terus sudah dilakukan terapi, obat juga sudah diminum, tapi keluhannya nggak hilang-hilang. Terus habis saya ngomong begitu, malamnya saya dimimpin. Oh iya? Dibikin apa namanya? Kayak di dalam mimpi itu saya nggak senang sama bokap pokoknya. Saya mau kabur dari rumah. Kabur saya dari rumah di dalam mimpi itu. Ketika sudah berniat membawa ayahnya ke sini, diberi mimpi itu ya? Iya pas malamnya. Ya kan pertama ngasih lihat foto ke Panglima kan nggak izin ke Papa. Setelah dapat petunjuk Panglima pantauannya ada gangguan gaib, terus gimana nyampeinnya? Ya, saya bilang ada yang ngerjain. Oh. Ya kan gitu loh. Terus akhirnya Bapak mau dibawa ke sini? Ya. Atau harus ini juga? Nggak, saya diam-diam tadi. Oh. Terus akhirnya bisa mau dibawa kemari gimana? Ya saya bilang ikut aja. Oh. Ikut aja. Yang penting anaknya mau menjadi anak yang berbakti, pengen memperjuangkan ayahnya gitu ya. Nah, Panglima mungkin bisa sampaikan nih apa yang terlihat secara mata batin? Yang pertama yang terasa sekali sama saya hawa panas.
hawa panas, hawa api, yaitu siluman Banaspati. Itu seperti udah ngebakar ke dalam tubuh dan mengakibatkan ini sakit yang dirasakan yang luar biasa di kepala, dan ada sosok kayak siluman kelawar juga yang membuat kegelisahan dan susah tidur. Itu dua sosok yang sudah terlihat yang nempel di badan Bapak, itu yang terlihat saya gitu, secara mata batin. Dan seperti ada seseorang yang memang dengki dan gak suka gitu, sehingga yang saya lihat itu mengirimkan sesuatu hal ke badan Bapak. Niatnya tadi sih yang saya rasakan tuh kalau bisa mau dibuat lumpuh. Mau dibuat langsung tumbang, jatuh, lumpuh, sadarkan diri, targetnya gitu. Tapi Bapak termasuk kuat, masih sanggup bertahan walaupun dengan keadaannya saat ini yang Bapak rasakan. Ini sebenarnya juga udah luar biasa dan atas perlindungan Tuhan juga gitu. Yang saya lihat seperti itu gitu. Kayak ada kesedihan juga yang berkepanjangan di dalam batin yang dirasakan saat ini. Cuman mungkin ditahan, disimpan. Itu saya rasakan secara batin gitu. Itu Bapak lah yang tahu apa yang saya katakan sesuai enggak. Tapi itu yang saya rasakan secara batin pada saat saya mendeteksi tubuh Bapak gitu. Nah, waktu dikirim foto itu kan saya bilang ada Banaspati ya kok, bener nggak? Terus kok nanya Banaspati itu apa gitu? Itu makhluk api yang jahat gitu, yang membuat hawa itu biasanya hawanya itu dibuat panas dan mudah emosi. Sebenarnya diawali dari satu satu permasalahan yang dipikirkan dan sempat ada kayak perdebatan juga ya. Ini yang saya rasain gitu, dan cekcok sehingga di awalnya itu bermasalah dari itu hingga mengakar ke sampai saat ini gitu. Itu yang udah lama ya Panglima? Ya lumayan lama sih sudah. Kalau keluhannya sih udah 3 tahun. Allah. Oke, kita akan segera berkomunikasi dengan makhluk gaib yang ditarik Panglima untuk mendapatkan astagfirullahaladzim. Ini meja kaca ini, aduh mau diapain? Siapa kamu? Sini kok, kita tanya kok. Kok sini kok. Boleh. Bapak kalau nggak bisa berdiri, duduk juga boleh. Sini. Nah, sini. Siapa kamu? Menaikkan tekanan darah. Ada apa riwayat sakit darah tinggi? Iya, ada. Ada ya? Oh. Kamu apakan kepala Bapak? Suka kumat ya, Pak? Kalau darah tingginya? Iya, naik turun. Iya. Kamu apakan? Aku membuat seperti batu yang dapat menyumbat aliran semua peredaran darahnya kamu sumbat, termasuk yang ke kepala, ke otak. Kenapa sakit kepalanya nggak bisa sembuh? Sudah minum obat 3 tahun nggak berhenti, kok nggak sembuh? Ada obatnya banyak. Dan dapat menghilangkan rasa itu. Memang sakitnya masih ada tapi berkurang ya Pak ya? Cuman nggak hilang total sakit kepalanya setelah minum obat. Minum obat juga kadang-kadang sakit lagi. Oh ya. Kenapa sih kok kamu buat seperti itu? Memangnya Bapak salah apa? Akan membuat tekanan yang begitu tinggi yang dapat menghancurkan fungsi-fungsi tubuh itu. Kalau lagi kumat darah tingginya jadi nggak bisa kerja ya Pak ya? Darah tinggi udah tiap hari makan obat darah tinggi. Oh iya, tiap hari? Ini obat darah tinggi. Kemarin bapak saya darah tinggi, darah turunan, jadi kena anak. Oke, jadi Bapak berpikir bahwa itu memang penyakit turunan. Sama sekali nggak kepikiran kalau itu ada pengaruh dari makhluk jahat ini gitu ya Pak? Itulah kau merasakan. Gusi? Iya Pak ya, benar gusi sebelah kiri? Sebelah kiri, benar. Itu, ini bilang. Kenapa gusinya? Karena kami akan mematikan sebuah sel-sel yang mengakibatkan
mati rasa organ-organ kiri itu. Sel-selnya dimatikan Ini sebelah ada kiri. tujuan kamu setelah kamu ingin mematikan untuk apa? Apa harapan kamu atas kerja kamu itu? Jika itu tercapai, Mau dibuat mencong Bapak. Berarti gagal kamu. Alhamdulillah Bapak masih terlindungi loh. Targetnya mau dibuat itu Pak, mencong. Kalau ada pembukaan di otak memang kesetruk Pak. Berarti benar Panglima bilang Bapak termasuk kuat loh. Targetnya udah sampai seperti itu loh Pak. Keuntunganmu apa kalau Bapak sampai kena stroke seperti itu? kami akan membuat kamu terjatuh tempat yang lembab itu. Wah. Hati Pak, dia berniat mau menjatuhkan Bapak ketika di tempat yang lembab, berarti di kamar mandi Bapak harus hati-hati. Kadang-kadang orang terpikir jatuhnya karena kepleset. Ada unsur ini, apa peran serta mereka ini. Kenapa kok kamu pengen Bapak jatuh banget tuh? Apa masalahnya? Tak suka. Nah iya, tak suka Bapak itu gara-gara masalah apa? Orang kan nggak suka ada alasannya. Pernah berkonflik dengan Bapak? Aku tak akan menyebutkan itu. Kamu nggak mau nyebutin masalahnya, kalau gitu sebutin aja yang nyuruh kamu, laki perempuan. Takkan ku katakan. Lebih tinggi apa lebih pendek dari Bapak? Takkan ku katakan. Lebih muda apa lebih tua? Takkan ku katakan. Orang mana dia? Nggak ngaku aja, sembunyi-sembunyikan. Sudah berapa lama dikirimnya? 3 tahun atau lebih? Lama. Lamanya berapa lama? Kalau Bapak keluhannya 3 tahun ya? Sekitar itu, sekitar 3 tahun. Ya benar segitu. Makhluknya apa saja selain kamu? Kepala itu takkan dapat kau sembuhkan. Ya, kok bisa-bisanya kamu ngomong nggak bisa disembuhkan? Kalau Tuhan berkehendak mau sembuh, kamu mau bilang apa? Tapi Bapak sempat berpikir kok nggak sembuh kayak, iya wajar sih kalau gitu. Bapak gimana? Nggak tahu, udah penyakit itu aneh. Ke dokter makan obat. Bapak sendiri merasa aneh ya? Ya, Udah minum obat kok nggak sembuh-sembuh? ya berharap. Obat saraf setiap hari, obat darah tinggi juga setiap hari. Obat jadi tiap setiap hari. Obat saraf tiap hari. Kau akan bergantung hidupmu dengan obat-obat itu. Iya, jadi kayak ketergantungan. Setiap nggak minum obat, telat sedikit sudah kumat ya Pak ya? Enggak. Oh iya. Apa? Yang kirim kamu siapa? Kok deket kok, jangan kok. Yang kirim kamu siapa? Nah gitu. Nah, aku sini. Yang kirim kamu siapa? Takkan ku katakan Bisa lah, kamu. semua itu. Kita nggak akan jahatin kamu kok, nggak. Kamu nggak akan disakiti. Ayo tinggal ngomong doang. Balon-balon itu akan mendekat. Balon. Balon apa maksudnya? Yang dapat memompa Jantung. detak. Oh. Kamu buat apa jantung Bapak? Ada sesak napas Pak? Enggak. Enggak ya? Detak-detak itu akan terus memompa. Apa? Detak jantung suka nggak beraturan? Enggak. Nggak juga. Nggak ya, bagus ya. Bagus kok jantungnya. Mau dibuat nggak bagus. Oh, hei terima kasih ya kamu ngaku sendiri. Nggak bakalan kesampaian itu niat jahat kamu itu. Terus mau buat apa lagi ke Bapak? Pinggang. Pinggang belakang ada keluhan Pak? Enggak sih. Nggak. Apa mau dibuat apa pinggangnya? Tulang ekor kau akan merasakannya. Merasakan apa? Sakitnya. Oke, rencanamu itu ya, planmu tuh mau buat sakit tulang ekor, jantung, terus apa lagi? Sudah masuk dalam ini ya, apa program? Setannya ini udah mau program kejahatannya dia nih, ngaku sendiri dia. Apa lagi? Takkan mampu melepaskan ikatan itu. Oh, jadi kepalanya tuh kamu ikat. Pakai apa ikatnya? Kawat itu.
gawat. Pantesan Bapak sakit banget ya rasanya tuh, kayak diket. Nggak bisa tidur kalau malam. Nah itu. Sundut. Bagaikan tertusuk. Kayak ditusuk-tusuk kepalanya. Sini, sundut. Iya. Apa sih masalahnya? Biar Bapak memperbaiki kalau emang ada salah gitu loh. Aku takkan biarkan makhluk apapun, bangsa apapun sepertiku mengatakannya. Oh, maksudmu nggak bakalan terungkap apa yang kita ingin tahu gitu? Ya kan juga terungkap. Akan menjaga tugas-tugas itu. Emang tugasmu menjaga apa? Supaya nggak terbongkar? Yang Oh gitu, pantesan tadinya kan nggak kepikiran ke sana. Sampai Koko niat bawa ke sini baru kepikiran. Oh iya, selama 3 tahun kan Papa nggak pernah terpikir kalau ada yang ngerjain ya kan Pak? Kamu kerja? kau pun akan menanggung yang kau lakukan. Oh, ngancam Koko. Menanggung apa? Orang dia anak baik, berbakti sama orang tuanya kok. Kau telah mengambil langkah yang salah. Kamu dihasutku Hidupmu supaya Koko menyesal udah bawa bapaknya kemari. Justru ini langkah yang tepat tahu. Kamu tahu, kamu dengan siapa lagi kerjanya? Ada berapa makhluk di badannya Pak Apeng? Itu yang di Pediat Panglima itu apa namanya? Bola api. seperti yang kau alami dalam mimpimu. Oh, mimpi itu rupanya dari dia. Emang tujuannya apa ngasih mimpi Kokonya Apa mimpi? itu benci sama ayah? Gimana? Iya, mimpi? biar saya kabur dari rumah dalam mimpi, mah. Oh, supaya ninggalin lah istilahnya ya. Biar ninggalin bapaknya. Saya kabur gitu. dari rumah, saya kaget pas bangun kok mimpinya begituan. Maksudnya apa kok dikasih mimpi pergi dari rumah itu? Pergi agar kau tidak ikut campuri urusan ini. Jika kau ikut campuri urusan ini, maka kau akan terpecah. Terpecah bagaimana? Terpecah olehnya. Mau dibuat berantem sama ini papahnya? Nggak akan dibiarkan itu. Justru dengan kasih sayang itu kalian pasti akan hancur. Ini anak sayang sama ayahnya. Kasih tahu aku yang apa Banaspati itu siapa? Kamu apa temenmu? Bagian dari kami. Oh, berarti ini pasukan dia. Jadi dia nggak kerja sendiri. Tim kejahatan ini punya anggota. Nah, kamu ketuanya ya? Siapapun yang mencoba mencampuri, terima. Iya, terimalah apa? Kamu ngancam. Memangnya apa yang kamu lakukan kalau seandainya Kokonya ikut campur mau ngobatin bapaknya? Kaki itu Mau dibuat? sudah menjadi kelemahanmu. Sakit kakinya kok? Enggak tuh. Sebelum. Itu kan dulu, udah sembuh sekarang. Kelemahan itu ada di kaki itu. Nanti akan dibuat kakinya sakit, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak sakit. Udah tahu kita rencana dia, ya udah kita kan bisa antisipasi ya. Terus apa lagi? Baguslah dibocorin rencana dia. Apa lagi rencanamu? Ini kan kita juga ikut campur nih. Kamu melakukan apa sama kita? Sama Panglima kamu mau ngapain? Kau tunggu nanti yang akan terjadi. Apa? Agar kau tak mengetahui Enggak, nanti juga akan tahu. serangan kami. Oh, ngancam kayak gitu. Tobat aja kamu, tobat. Udahlah. Yang ganggu orang kamu, jangan ya orang. Mau tobat masuk Islam mau. Sini Kok tahu. dia mukanya kayak nggak suka lihat Ismi? Emang dia siapa? Tidak akan Tobat. Jaga gue. kami mengikuti
Orang dikasih kesempatan berbuat baik kok. Apa itu? Ismi menggambar sesuatu. Oh, Takkan ada kenyenyakan dalam tidur. nanti juga nyenyak kalau udah diobatin. Udah, kamu nggak mau ngaku, udah mendingan kamu pergi aja atau kamu tobat. Tobat aja ya, ikut kami ya. Lebih baik Tobatmu. aku pergi dari raga ini, Pergi dari raga ini. kembali ke dalam aliran. Oh, Oh, nggak boleh. ya Allah, obat. Astagfirullahaladzim. Kabur dah. Udah, Panglima. Panglima menetralisir Agil, aku akan komunikasi sama Ismi. Kok bapaknya diajak kemari? Selamat siang. Siang. Siapa ini? Apa masih ada kaitan dengan leluhur Pak Apeng? Peng katanya. Keluarga Apeng, keluarga Apeng, Iya, ini anaknya Kotomi. Mada Apeng, ada perempuan, Keluarganya siapa? mana Mana? keluarga Apeng, Keluarga. Maksudnya yang ditanya itu siapa? Mamahnya masih ada? Nggak ada, nenek udah nggak ada. Enggak, bukan istrinya papa. Masih ada. Masih ada. Yang ditanyain siapa itu maksudnya? Mamanya Kotomi. ya Oh, mama di mana? Bekasi. de rumah jauh rumah. Kenapa nggak tinggal sama papa? Udah cerai dari kecil. Oh, udah bisa toh. Iya, iya. Kalau papanya di Tangerang. Naik bersama ke Apeng sendiri. Apeng punya teman. Apeng punya teman. Pak Apeng punya teman. Maksudnya teman gimana ini? Teman kecil, teman kerja, teman goib. Apeng kerja Heeh. apa? Kerjanya apa kok? Supir taksi dulu. Supir taksi dulu, tapi sekarang udah pensiun. Udah lama. Selama berapa lama? Lama. Lama. Sudah lama. Udah lama. Puluhan tahun, Pak. Adalah Lama sekali. Sudah lama tidak Kerja. Tidak apa? karena sakit. Peng ingat punya teman Laki apa perempuan? Temannya itu. perempuan. Coba ingat-ingat, Pak. Maaf aku pindah ke situ ya, biar dekat. Jangan sudah lama. Apeng kerja sudah lama. udah lama ya. Lalu diam di rumah bersama anak. Iya. Apeng suka sakit. Iya, sakit gusi. Betul tuh. Sampai ke kepala. Benar, Pak ya? Ya. Ada Nana. Iya toh. Hah? Ada nanas katanya. Kayak Di sini pernah ada operasi, oh, pernah operasi. Itu dipotong. belek Dibuat. Dibelek ya? Nana. Dikeluarin nananya. Bengkak ya, Pak, sempet ya? Ada daging lebih. Oke. Terus Tuh ada dulu sakit sudah lama, tapi ada orang pernah juga karena mulut adu argumentasi, berdebat. pernah ada Laki Dulu. perempuan? laki Bapak coba ingat-ingat. perempuan. Dua berarti. Pernah suatu saat berdebat dengan seseorang laki dan perempuan. Setahunya sih enggak.
ada Coba dulu. diingat-ingat lagi Pak. Udah lama ya? Lama. Pada saat masih Karena kerja? sakit sudah lama. Hmm. Nah tuh lama-lama jadi tidak suka. Berdebatnya karena apa saat itu? Dan sudah lama ikut HP. Yang ikut itu apa? Makhluk gaib? Dia ikut di tempat yang sakit itu? Yang tidak mau sama orang lagi. Apa sampai sekarang sendiri. Maksudnya Bapak sejak bercerai nggak nikah lagi? Ya, Nggak pernah sekalipun? Ada orang mau dekat tapi tidak mau. Oh, yang dekat pernah ada tapi tidak sampai menikah ya? Tapi tidak mau. Maaf Pak, Ingat pisahnya udah berapa lama? lama. Lama sekali. Lama. Ingat pernah ada orang mau dekat tapi Tapi bapaknya nggak mau ya? tidak mau. Bap- Ingat, Coba pelan-pelan ingat Pak. ingat. Ku tidak mau. Ada perempuan pengen dekat tapi bapaknya yang nggak mau. ya. Iya, sudah mulai ingat ya? Nah, terus gimana? Itu sering sakit karena memang lemahnya di bagian karena pengen orang tidak mau belakang suka tidak ngomong bicara apa adanya. Bapak orangnya gitu ya? Nggak mau di belakang ngomong apa adanya, Saya- suka nggak suka iya, gitu? iya, tidak bicara langsung. Dia tanya, tahu orang sudah lama sendiri. Tidak banyak orang, banyak teman, tidak. Kau tidak punya banyak orang teman, tidak. Bapak temannya nggak banyak? Nggak banyak Iya ya. benar. Dan ada orang satu yang dulu mau kamu. Dari situ kerusuk kita. Oke. Apakah orang itu tidak terima ketika ditolak oleh Bapak? Maka itu ya Oh. dia karena sudah lama Terus yang dilakukan apa? marah orang itu sakit hati. Mengirim sihir? Oh. Sebenarnya supaya kamu itu menurut dengan dia. Sihirnya untuk supaya penunduk ya sebenarnya, tapi Tidak mau ikut. tetap Bapak nggak mau. Tapi ingat dulu pernah beberapa tahun lalu. Apa yang ingat? Coba Pak, apa Orang itu- diingat-ingat lagi? Kenapa? Itu ada perempuan yang pengen orang dekat yang sama dulu Bapak. mau dekat, kamu bilang tidak mau. Saya mau begini saja. Maaf Pak, kalau boleh tahu apa alasan Bapak kok nggak pengen nikah lagi? Tidak mau. Tidak mau cukup. Karena sakit hati itu masih ada Oh, sampai trauma sekarang. berarti. Ya. Ya, Kak. Kamu penasaran orang tuamu tahu? Nggak semua saya tahu. Tapi yang masalah ayah bisa sama ibu tahu masalahnya apa? Tahu. Karena kasihan kau apa? Kau menjaga. Jaga tadi ada orang tidak suka. Sakit hati dengan Iya. Bayangan saya juga emang perempuan. mulutnya. Maka itu dia tidak suka dengan perkataan dia. Oh, ada kata-kata Bapak yang menyinggung. Bukan sebenarnya memang ini dan saya tidak 5. mau. Jadi Memang nggak mau ya? tapi memang ke dia selalu punya sakit di Iya, iya. maka itu terjadi sampai sekarang. Iya. Jangan mau kau diberi kepalamu. Betul-betul dia memang nggak mau dioperasi. Tidak, aku tidak mau membolehkanmu. Jangan kasih itu. Nanti malah semakin menambah. Iya, betul. Ada sesuatu tidak baik dari dalam menjawab ke otaknya. Dari apa? Dari gigi? Justru Gusi, pembuluh darah dari gusi.
ada pembuluh darah di sini yang akan mengantar ke kepala. Ya ya. Ada masalahnya. Oke. Maaf ya, aku pijitin Ismi. Aku tidak Maaf. bicara karena tidak boleh bicara. Oh, ada yang melarang bicara ya? Ada yang menghalangi, nggak boleh ngomong. Maka dia tidak bisa tidur, tidak akan bisa tenang. Mana bisa tidur, tidak bisa tidur karena dibuat seperti sakit sekali dan seperti gelisah. Ya. Berarti arah kiriman makhluk dari perempuan itu? Lama Ya sudah lama. Apakah ada arah lain? tidak. Jadi mereka senang diam di atas sakitnya. Jadi itu tidak sembuh. Oh ya ya. Sebenarnya udah ada sakit medis ditambah ditumpangi makhluk itu gitu ya. Jadi tambah gak sembuh-sembuh. Karena kau dibuat supaya tidak bisa bahagia dengan hidupmu. Gitu ya. Sihir itu membuat bapak nggak bahagia. Terus apa lagi? Karena aku sudah sendiri saja. Jadi memang bapak tidak punya niat untuk menikah lagi pak? Ya. Oh memang nggak mau ya? Tidak, karena kecewa. Traumanya belum hilang. Yang nyuruh namanya siapa? Perempuan mengandung huruf I. Saudara apa? Ciri-cirinya bagaimana? Dia tidak jauh. Oh tidak jauh, masih lingkaran. Maksudnya, iya. Tapi Mungkin kau ingat orang itu. bapak ingat orang itu? Perempuan itu mengandung namanya ada huruf I-nya. Ciri-cirinya gimana? Dia tahu. Lebih tua, lebih muda dari bapak? Mudah. Lebih muda, sedikit. Bapak ingat pak? Huruf I. Iya, bukan di depan ya, bisa di tengah atau di belakang. Ya coba di ini dulu ya, di apa? Kumpulkan dulu datanya. Lebih muda dari bapak, terus? Tapi tidak jauh. Ya nggak jauh. Nah itu dia. Ciri-ciri yang lain apa? Wah, Rambutnya, kulitnya. kulitnya dia tidak hitam, tidak putih, Tidak hitam, tidak putih. sedang Terus lebih pendek. pendek dari Lebih pendek dari bapak. Apakah perempuan itu menyatakan gitu pengen? dia karena dia tahu, karena itu dia tidak mau. Wah, dia tidak mau dengan orang itu, tidak mau, Bapak nggak suka sama perempuan itu. hanya mau biasa saja ya. Tidak mau. Karena dia tidak mau lagi. Sakit hati. Iya, Takut. trauma terhadap pernikahan ya. Bukan masalah itu, yang jelas tidak mau. Cukup kau tahu apa yang aku maksud. Maka itulah kau putuskan untuk sendiri ya. Bapak sudah paham yang dimaksudnya. Soal perempuan yang dimaksud pernah mendekati tapi bapak nggak mau, itu juga sudah terbayang. Namanya. Orangnya siapa nggak tahu. Oh, tapi pernah ada kisah itu? Pernah ada orang dekat pengen nikah tapi bapak menolak itu? Ingat ya ada kisah itu? Kita biar bantu untuk mengurai satu persatu pak itu. Bukan dari orang yang luar, tapi tahu Dalam lingkaran. ya. Coba untuk masuk tapi tidak mau karena dia itu tidak mau punya hubungan untuk rumah tangga lagi. Oke.
Cukup dia tenang dengan seperti ini saja. Yang tidak tenang adalah sakitnya. Maka itulah dia diam di sakitmu. Iya. Agar kau merasakan Makhluknya duduk di sakitnya Bapak. ketika kau tidak membalas atas keinginannya. Dendam dong berarti perempuan itu. Setia. Ya. Karena sakit, dia pun harus sakit dan ini tidak sembuh. Iya, dendam itu berarti. Ceweknya gemuk apa kurus? Dia itu besar. Gemuk berarti. Udah. Masih ada kaitan keluarga, lingkaran. Siapa dia? Emang pernah ngajak? Nyir dia. Hah? Nyir apa? Iya, kok pernah ngajak? Jangan begitu. Tapi kan kalau- oh gitu, ini aku nggak tahu ini. Saya Oke, paham aku. cukup perempuan karena dulu bermasalah. Memang namanya ada I-nya. Nama aslinya Nama siapa? aslinya siapa? Ada I-nya nggak? Nggak ada. Panjangnya? Saya bilang Namanya? Oh, dia bilang tadi saya bilang saya yang I-nya itu adalah orang yang dukunnya. tadi Yang huruf kamu I-nya itu bilang dukunnya. oh itu Iya, U-nya itu perempuan itu. Ya, Mm-mm, yang Oke, I-nya. oke, udah paham sekarang. karena gambarannya rumah. Tadi saya gambarin rumah. Iya, dari tadi dia gambar rumah Dan itu. huruf U-nya. U-nya perempuan itu. Benar, Karena Manu. yang ribut hanya sama itu. Ributnya Tidak apa, Pak? baik, tidak mau tanggung jawab katanya. Itu kejadiannya pas Bapak sudah sakit apa sebelum sakit? Sama dia masih sakit. Tapi sebelum separah ini, Oke. itu belum lama kejadiannya. Ya udah. Belum lama. Permasalahan Enggak. itu. Ya gara-gara gini loh Bang Lima. Kan bapak saya kasih duit nih. Hmm. Yang ngasih kadang kalau bapak saya dikasih duit, makan di warteg ngutang setengah juta. Kan bikin malu saya di komplek. Ya, saya bilang, Jadi? buat apa lagi ya kan? Tapi dia sudah tidak sanggup lagi. Maka kaitan itu malah tidak tanggung jawab. Padahal dia bertanggung jawab membantu. Maka dalam mimpimu kau pergi dari rumah itu, meninggalkan dia, membencinya, supaya kau bertengkar dengannya dan kau kembali lagi. Lalu kau pun hampir berkelahi dengannya. Hampir dia marah terhadapmu, bukan? Iya kok ya. Ini mah dibilangin nggak ngerti-ngerti. Jadi pikirannya dibuat kau itu galak, padahal kau sayang padanya. Jadi di mata Bapak dibuat Kotong itu galak banget sih anak Padahal itu. dia mengkhawatirkanmu. Oke. Itulah yang terjadi karena wanita Iya, yang iya. sakit hati. Terus kalau yang tadi dipantau Panglima ada kesedihan yang dipendam oleh Bapak itu apa? Ya itulah karena dia sendiri jadi merasa serba salah Oke. dengan keadaannya, dan juga ada sesuatu di hatinya yang tidak berdaya. Kalau gini Bu Ratna, kan kan saya kenal kan udah lama. Dari saya zaman masih susah Panglima. Dari belum punya apa-apa saya. Terus? Dulu itu selalu menghina saya, ya kan? Terus tiba-tiba sewaktu-waktu kan saya dapat proyek. Saya beliin bapak saya mobil, ya kan? Terus saya bisa beli rumah kan? Tapi beli rumah yang di Cipondo dulu, bukan yang di Citra. Terus? Ya dia kayak makin lama makin deketin bokap kan,
Maksudnya makin ini, dulu kan Iya. saya tahu lah. Tahu saya berarti. Jadi aslinya itu Demi harta sih kayaknya. Intinya di akhirnya marah Mm-mm. dengan Akhirnya marah ke apa kenapa yang kau lebih mendengarkan kau. bisa bilang sama bapak saya Bang Lima, kalau nggak mau dengerin saya ya terserah. Lepas tangan saya, ya kan kalau nggak mau dengerin saya, udah capek. Ya kan? Jangan marah lagi. Jangan marah-marah lagi katanya. Karena anak itu tidak ada bekasnya sampai kapanpun. Iya. Kalau dia tidak sayang padamu, dia tidak akan mungkin memperhatikanmu. Maka dia sungguh sangat mengkhawatirkanmu. Iya. Akan dibela-belakan Iya, dibela-belain. untuk kepentinganmu. Yang terpenting utama, kau bisa tenang dalam hidupmu. Makan tepat waktu, istirahat pada waktunya. Dia siap untuk memangkumu dalam keadaan apa. Masya Allah, ya anak baik dia. Maaf, ini dengan siapa ya? Aku ini, Perempuan atau laki? Perempuan. iya, Apa panggilnya? Kalau nenek orang Cina panggilnya apa? Popo. Dengan huruf E. Apa ibunya bapak? karena itu aku mohon jangan bertengkar. Ibunya bapak namanya siapa? Nenekmu? Bukan. Bukan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kita harus tahu siapa biar kita bisa. Yang terpenting itu hanya masalahnya. Oma ya selalu panggilnya? yang mencari masalah terus. Oma aja panggilnya ya. Jadi sekarang yang kuat menjadi tidak kuat seperti dulu badanmu. Iya. Kelemahanmu akan ditopang menjadi kuat dengannya. Padahal kau pun dalam keadaan yang lemah, tapi jiwamu kuat. Aku panggil Oma ya. Namanya siapa sih? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kamu nggak mungkin tahu dia siapa kan ya? Siapa ini? Kau pun dalam keadaan lemah, tapi kau kuat dalam imanmu. Iya, tapi dia pengen tahu ini dengan siapa. Oma mungkin ya. Tadi ada huruf E, habis itu apa lagi hurufnya? I. Saya mau pergi. Nenekmu kali kok? Bukan? Boleh, masa nggak boleh tahu gitu? Jaga dirimu baik-baik. Ibunya Turuti siapa? Bukan? apa yang dia. Ada huruf S. Ingat perkataannya demi kebaikanmu. Perkataannya demi kebaikanmu. Mungkin ini jingkorinnya ibunya bapak. Namanya ibunya siapa? Ibu siapa? Ibunya bapak yang sudah meninggal. Ibu saya, Suwati Purnama. Loh, ada S atau I. Saya Ibunya kalian? Udah mati lama ibu saya. Iya, udah meninggal ya. Nah, kayak gini nggak cara bicaranya? Ingat nggak? Lama ibu saya. Iya. Umur 5. Iya. Saya mau pergi. Makasih ya, Oma. Tolong saya. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Sama-sama, Joko. Nama. Omamu ini, kamu tuh mau salam enggak? Kau sudah sabar, walaupun dengan keras. Ya. Allahu Akbar.
Subhanallah. Aduh sakit. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tegak, mana tegak? Minum aja. Ya, ini adalah air yang sudah didoakan Panglima, fungsinya untuk pembersihan dan pemagaran badannya Bapak Apeng. Nah, ini berhubung Pak Apeng kesulitan untuk masuk ke dalam gentong, kita akan melakukan terapi mandi air doa dengan ember. Ya, alhamdulillah Pak Apeng sudah diterapi, sudah juga menelisik akar permasalahannya, sudah mandi air doa, dan sudah diberikan resep obat herbal untuk lanjutan pengobatan di rumah nanti. Sekarang apa yang dirasakan? Apa perubahannya? Hah? Yang dirasakan sekarang apa? Enak. Terus waktu mandi tadi apa rasanya Pak? Dingin aja. Dingin. Sekarang udah bisa senyum. Terus waktu diterapi kakinya sakit? Sakit bener. Tadi kan sudah ditelisik ya akar permasalahannya, jadi sudah paham sekarang ya arahnya dari mana Pak ya? Arah kiriman penyakitnya dari siapa udah tahu ya? Iya. Yang jelas sekarang kalau dari wajahnya sih udah kelihatan sih bedanya. Kalau Koko gimana menurut Tommy? Yang lebih lega. Lega ya? Akhirnya Tapi sudah terungkap. feeling saya kuat sih dia. Jadi feeling Koko terhadap pelakunya itu tepat ya? Memang dia? Iya. Memang pernah ada konflik. Gimana Pak? Apa? Enggak sakit. Nggak sakit? Oh iya, alhamdulillah ya. Tadi kan sakit deh di megang sini. Jadi dites lagi Pak, coba. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan Pak, jangan ditekan aku yang ngilu aku. Ya artinya semua berproses. Nanti minum obatnya dulu yang saya tulisin tadi itu diminum, dibuat kayak kotomi dulu ya. Iya. Insya Allah nanti perlahan-lahan sehat total. Mudah-mudahan ya. Ya semoga nanti Bapak setelah ini cepat sembuh, kembali lagi semangatnya. Terus yang penting jangan sakit kepala. Kalau sudah sakit kepala itu kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak ya. Iya. Oh, sampai merah matanya tadi. Pertama datang matanya merah banget. Masa? Iya, ini udah agak cerah matanya nih saya lihat. Pandangan batin saya tuh kayak api gitu mata. Oh iya, kan Kayak mau banaspati. kayak menyimpan hawa kemarahan, dendam gitu. Iya. Terasa begitu auranya gitu. Tadi pas saya mau kesini aja Panglima, ada yang misik. Nggak usah. Kayak mau Jalan aja, mau dapat. Ngomong apa kek? mau digagalkan ya? Ya pokoknya nggak usah lah, dia bilang nggak usah gitu. Maksudnya intinya kayak gitulah sih. Soalnya belum apa-apa kok udah dikasih mimpi kan malamnya. Seolah-olah kok kabur dari rumah, lari. Ya itu seolah-olah ya biar aja nggak usah peduliin gitu kan. Iya. Intinya kan begitu, makanya Pak bisikan nggak usah datang ya itu mau digagalin sama setan itu. Dibikin malas kayaknya. Tapi kalau saya mah jalan terus, kalau saya udah niat jalan terus. Makanya mendadak deh tadi. Bisa nggak hari ini juga pagi tadi langsung? Soalnya malam saya pergolakan batin. Itu Perang uratnya. batin. Jangan. Pagi-pagi, Enggak jadwal hari ini juga katanya. Masih ada jadwal kosong nggak hari ini? Ada bisa kok. Yaudah aku berangkat katanya. Nggak, soalnya malam saya Panglima, maksudnya dibikin malas gitu, nggak usah. Bikin galau. Bawel, bener nih saya bilang. Gitu. Ya. Kalau gitu ini pertanyaan terakhir nih. Bagi Koko satu kata untuk mata langit apa? Mantap. Satu kata, benar-benar satu kata ya. Ya, baik Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dan juga apa pesannya untuk Pak Apeng. Ya, jadi mulai ke depannya Bapak tetap semangat, intinya karena kalau kita semangat, kita timbulkan dari pribadi kita sendiri, itu mempercepat penyembuhan penyakit yang kita derita. Kalau kitanya nggak ada semangat, hilang semangat, yaitu salah satu seperti penyakit kita itu ya harusnya kita sembuh jadi semakin parah nanti. Ya. Karena istilahnya di tubuh kita itu ada istilahnya kayak sistem apabila kita senang bahagia imun. dan Sistem imun. imunitas kita itu naik tinggi, itu mempercepat penyembuhan gitu. Ya. Jadi ya inilah bawa happy aja, bawa santai aja gitu, jangan terlalu
dipikirin. Ini bilangnya apapun. mendadak, kira mau kemana? Oh jadi nggak bilang kalau mau dibawa berobat? Bilangnya Oh, dibawa nggak. kemana? Ikut aja saya bilang. Ayo ikut gitu. Ikut aja. Oh gitu Bapak ya. nggak curiga kenapa disuruh bawa handuk gitu? Tahu kayaknya gue pengen suruh obat. Tapi berarti bapak kemarin bapak nggak tahu mau diobatin nggak tahu? Nggak tahu mau Oh nggak diobatin. tahu mau diobatin. Oh. Pokoknya berarti suruh ikut tahu-taunya aja. langsung mau diobatin. Masalahnya kan saya pergolakan batin ya kan. Iya iya iya. Maksudnya ada yang bilang nggak Iya. usah. Itu emang keputusan tepat tuh, karena kadang setan tuh suka bisik-bisik kok, suka menghasut gitu. Kalau saya mau kalau udah niat jalan pasti. Mau gimana pun saya jalan. Gitu. Jadi begitu ya, mudah-mudahan kedepannya ini sehat, normal lagi seperti dulu. Bisa. Sempat kepala saya juga sakit juga. Sempat kepala tadi malam sakit. Iya, iya. Kayak kena hawanya juga jadinya. Gitu. Jadi itu aja pesan saya, semoga ke depan semakin membaik. Amin. Yes. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Nisri, Saya Pak Lagi. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.